umat beriman sidang perkabungan, semuanya yang saya kasih dalam Tuhan yang bangkit. Kalau kita mendengar dengan teliti bacaan Injil yang barusan saya baca, kita bisa membayangkan seorang janda, ya sudah janda ini, tapi anaknya bukan banyak, anaknya cuma satu, anak tunggal. Lalu sekarang dia anaknya meninggal, masih muda, berarti harapan satu-satunya itu lenyap, hilang, sehingga ada lain. Masa depannya hilang. Penjamin di hari tua janda ini hilang. Ya sudah pasti kesedihan yang luar biasa melanda janda ini. Bayangkan ketika orang mengusung anaknya untuk dimakamkan, bagaimana dia merasakan? Betapa sedihnya pasti si janda itu. Dan ingat, Injil menulis bahwa Tuhan begitu tergerak. Tuhan tergerak karena memandang, menyaksikan, mengalami kesedihan dari janda ini. Dan Tuhan membuat mujizat, membangkitkan anak muda yang dari kampung atau kota Nain. Jadi ekspresikan dalam Injil luar biasa. Saya bayangkan kalau saya ada di situ, saya lari pertama. Suatu yang langka. Baik, kesedihan yang mendalam, hal yang sangat manusiawi. Hal yang sangat manusiawi. Kemarin malam, 2 hari lalu malam ya, setelah merayakan kehidupan Bapak Thomas Dewa, kita datang istirahat sebentar saja, sekitar setengah 12 lewat. Menjelang jam 12, kabar datang, Mama Penny pergi. Mengagetkan. Lalu saya tarik nafas sebentar, makan malam, duduk-duduk, baring sekitar tidak sampai 5 menit. Tarik nafas terus datang. Waktu mama saya meninggal, saya tidak menangis. Saya tidak menangis, sungguh. Kalau kakak saya mendengar ini, dia tahu. Pada saya anak bongso. Tetapi malam itu, ya, saya bisa menangis 2-3 kali lagi. Karena saya menyaksikan kesedihan yang mendalam dalam diri Kakemon. Pegang kaki mama kaki ini yang mama jalan sampai begini buat sampai kami biar kita kurang-kurang semuanya. Bagaimana saya tidak tersentuh itu? Pegang di tangan, mama tangan ini yang bikin beta sampai jadi begini. Pokoknya semuanya. Saya juga akhirnya tersentuh. Dan mengingat semua perjumpaan awal dengan Mama Penny. Saudara dan saudari. Ya, kesedihan. Saya coba gambarkan bagaimana sedihnya itu ya. Mungkin ini pertama dan saya tidak tahu, terakhir kali saya memakamkan seorang ibu yang namanya persis mama saya, Teresia dan Penny. Di antara orang lama Holot saya tidak tahu ada berapa yang nama Teresia Penny. Tapi malam ini saya merayakan kehidupan seorang ibu yang namanya persis mama saya, sama, Teresia Penny. Penny itu nama untuk kaum wanita lama Holot. Kalau hanya di Masoika, di Maluku ini mereka tempel semua laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Ada perempuan nama Kopong ya. Itu kan Kopong itu hanya untuk pria. Penny itu nama kesayangan. Dan berjumpa dengan mama mengingatkan saya akan mama yang meninggal 2007. Lalu saya perjumpaan pertama di sini. Saya Mama pun nama depan Teresia. Aduh mama nama sama beta mama. Lalu saya mulai nyanyi. Ina Penny bote ade one pura
Onek nalabura kebaresan. Itu lagu yang mama saya selalu. Lalu mama Penju itu nyanyi peluk saya. Nama persis mama saya punya nama. Saya tidak tahu. Tuh. Tadi malam itu saya juga sedih. Ya, oke, come on. Dan ademu berdua. Ya, ketemu semuanya sedih. Kita sedih. Mengapa? Karena seperti pemuda yang tunggal tadi pergi dan meninggalkan duka yang cukup dalam. Sangat dalam, bukan cukup. Begitupun Mama Teresia Penny yang terpuji di antara laki-laki. Terpuji di antara suami dan ketiga anak laki-laki. Nanti ada cucu baru hadir figur wanita. Dan betul, kalau memang mereka bertiga sungguh menyandarkan segalanya, tambah dengan suami, pada figur wanitanya, lembut, penuh kasih. Sangat dipahami kalau kesedihan itu memang mendalam. Apalagi mama sungguh penuh perhatian. Baik, saya coba membuatnya lebih panjang lagi tentang ini. Saya menulis kepada Mama Teresia Penny yang sudah meninggal juga 2007. Ketika saya dikabarkan beliau sedang sakit berat, lalu sebelum meninggal saya tulis seperti yang saya khotbahkan di beberapa tempat. Saya bilang, Lord Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan saya seorang ibu. You have given me a mother. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan saya seorang pencipta surga, a creator of heaven. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan saya ibu yang telah menunjukkan saya di mana surga itu. Where the heaven is. Dan terima kasih Tuhan, thank you Lord, you have given me. Engkau telah memberikan saya seorang ibu yang telah mengajarkan saya bagaimana menggapai surga itu. How to get to heaven. Kakakmu dan adikmu berdua serta keluarga sedih betul. Tadi sebelum misa kakakmu bilang, Pak Pastor, besok beta bisa ke bawah ke seng, beta bisa ke seng, beta langsung di atas saja, bagaimana? Baik kakakmu. Saya bilang, kamu kalau begitu lalu istri anak bagaimana kalau kamu sampai begini? Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat bersama. Saya selalu dalam khotbah saya bilang apa, yang meninggal itu sudah bahagia. Sekarang yang tinggal ini tugas ketemu yang masih hidup ini. Ingat, Mama adalah pencipta surga. Dia juga adalah orang yang menunjukkan bagaimana menggapai surga. Di mana surga itu? Kita bersyukur karena Tuhan beri kita mama yang baik. Mama Teresia Penny, kita dua punya mama bernama sama, Teresia Penny. Mereka orang-orang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan sekarang saatnya Mama sudah melewati semua pahit dan manisnya, dan dia sedang beristirahat dalam kekekalan Allah. Dia menugaskan supaya kakak Mon dan istri anak, supaya adikmu berdua dan seluruh perjalanan hidup mereka nanti, jadilah, dan kita sekalian yang ada di sini, jadilah pencipta surga. Jadilah orang yang menunjukkan di mana surga itu, dan jadilah orang yang menunjukkan bagaimana menggapai surga itu. Ada dua hal di akhir renungan ini yang saya mau sampaikan. Sebagaimana yang Paulus tekankan dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Apa yang mesti kita buat untuk berjaga-jaga? Mama Teresia Penny yang masuk ini, Adonara ini. Kalau Mama Teresia Penny itu dari tanah terdekat, yang ini Adonara yang dimasuki. Dia mengajarkan saya dua hal. Pertama, kemurahan hati. Ini saya buka-bukaan sana. Kemurahan hati. Dulu awal-awal saya masih ringan-ringan jogging naik turun di sini sampai ke Rai. Kok dia panggil saya datang dia polos. Pastor, peluk saya. Pasti dia mulai raba saku-saku isi uang.
Dari keterbatasannya, emak pasti isi uang di saku. Pasti. Atau saya datang doa. Tapi hatinya persis menggambarkan hati mama saya juga. Murah hati. Yang kedua, bukan orang pendendam. Bukan pendendam. Mama Penny, Teresia Penny ini dalam kelembutannya menunjukkan bahwa dia tahu dendam. Dia menyapa meskipun orang tidak menyapa bahwa. Dan itulah hati seorang bunda. Anak-anak dari Oma Mama Penny, kuatkan hatimu, teruskan menabur kasih bahkan kepada orang yang membenci kita. Itu modal supaya kita sama-sama kuat menjalani dekat cita ini. Maka di akhirnya saya katakan, dan kebanyak emak, dan kebanyak Mama Teresia Penny senama dengan mama saya. Dan kebanyak. Dan ke untuk lagu Ina Penny bote ade onet ngalabura. Bura kebares. Dan ke untuk lembutmu yang mengingatkan saya akan Teresia Penny yang sudah meninggal 2007. Doakan ketemu semua dari surga yang abadi. Agar kami, kakak mohon adik-adik dan semuanya bisa menjadi pencipta surga, penunjuk di mana surga itu, dan penunjuk bagaimana menggapai surga itu. Semoga demikian. Amin.